Keamanan harus selalu menjadi perhatian saat menggunakan internet. Baik di tingkat organisasi yang lebih besar atau di tingkat individu, kita harus selalu memiliki cara untuk menjaga keamanan data yang kita miliki. Dan semakin banyak data, semakin penting untuk memiliki tindakan perlindungan terhadap data tersebut. Data pribadi biasanya mengacu pada data yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti informasi kartu kredit, informasi rekening bank, nomor jaminan sosial, SSN, atau data sensitif lainnya. Sebagian besar perlindungan data memastikan bahwa data dapat dipulihkan dengan cepat setelah situasi seperti kehilangan data atau kerusakan. Berikut ini 4 hal yang dilarang terkait pengelolaan data pribadi menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 1. Larangan memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. 2. Larangan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. 3. Larangan menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi. 4. Larangan membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Berikut ini sanksi bagi yang melanggar keempat hal sebelumnya menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. 1. Sanksi bagi pelaku yang memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. 2. Sanksi bagi pelaku yang mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. 3. Sanksi bagi pelaku yang menggunakan data pribadi yang bukan miliknya adalah pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah. 4. Sanksi bagi pelaku yang memalsukan data pribadi adalah pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak 6 miliar rupiah. Data pribadi yang bersifat spesifik, data pribadi yang bersifat umum. Berikut ini adalah beberapa tips untuk memastikan informasi pribadi tidak jatuh ke tangan yang salah. 1. Buat kata sandi yang kuat. Saat membuat kata sandi, pikirkan lebih dari sekedar kata atau angka yang mudah dipahami oleh penjahat dunia maya, seperti tanggal lahir. Pilih kombinasi huruf besar dan kecil, angka dan simbol dan ubah secara teratur. Juga lebih baik membuat kata sandi unik daripada menggunakan kata sandi yang sama. 2. Jangan berbagi data pribadi di media sosial. Periksa pengaturan privasi Anda untuk mengetahui siapa yang dapat melihat pesan Anda, dan berhati-hatilah saat memposting lokasi, kota asal, tanggal lahir, atau informasi pribadi lainnya. 3. Gunakan Wi-Fi gratis dengan hati-hati. Sebagian besar jaringan Wi-Fi publik dapat diakses dengan gratis, namun memiliki tingkat keamanan yang kurang. Berarti orang lain yang menggunakan jaringan yang sama, dapat dengan mudah mengakses aktivitas Anda. Anda harus menunggu sampai Anda berada di rumah atau berada di jaringan yang aman dan dilindungi kata sandi sebelum mengeluarkan kartu kredit Anda. 4. Waspadalah terhadap tautan dan lampiran. Penjahat dunia maya itu licik dan seringkali membuat penipuan phishing. Mereka biasanya mengirim file yang serupa dengan bank atau bisnis lainnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti salah ketik atau alamat email yang berbeda dari pengirim biasa, dapat menunjukkan bahwa mereka mengirimkan email palsu. 5. Periksa apakah situs web aman. Lihat di bagian atas browser Anda sebelum memasukkan informasi pribadi di situs web. Jika ada simbol kunci dan URL dimulai dengan HTTPS, itu berarti situs tersebut dilindungi. Ada cara lain untuk menentukan kepercayaan situs web, seperti kebijakan privasi situs web, informasi kontak, atau segel terverifikasi keamanan. 6. Pertimbangkan perlindungan tambahan. Install perangkat lunak antivirus, anti-spyware, dan firewall. Untuk perlindungan tambahan,
Pertimbangkan asuransi cyber untuk menjaga Anda dan keluarga tetap aman jika terjadi serangan cyber. 7. Gunakan lebih dari satu akun email. Untuk melindungi data Anda secara online, Anda harus membuat dan menggunakan lebih dari satu akun email. Misalnya, Anda harus memiliki satu alamat email untuk informasi sensitif seperti perbankan, dan Anda tidak boleh memberikan email itu kepada sembarang orang. Anda harus memiliki akun email kedua untuk mendaftar game online atau situs lainnya, dan akun ketiga untuk komunikasi dengan teman dan keluarga.